Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua? Baik ya, luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dalam hati kita ya. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Hari ini kita mau belajar apa? Iya, belajar IPS. Ada yang tahu nggak arti IPS itu apa? Ya, ilmu pengetahuan sosial. Dalam ilmu pengetahuan sosial ini, kita akan belajar arti jual beli. Yang pertama, kita akan belajar arti jual beli. Oke anak-anak, di samping ibu ada gambar apa? Iya, gambar pasar. Bagus anak-anak, di pasar ada apa saja? Ya, ada penjual, ada pembeli. Bagus ya? Betul semua. Coba sekarang kalian ingat-ingat. Pernahkah kalian diajak orang tuamu atau ibu kamu ke pasar? Pernah nggak? Ya, apa yang ibu lakukan di pasar? Ayo. Apa? Iya, ibu membeli barang-barang yang akan dibeli, ya kan? Pasti ibu melakukan tawar-menawar. Kalau cocok baru dibayar kan? Iya, bagus. Pintar ya. Ibunya Ian saat itu sebagai pembeli, pemilik barangnya adalah sebagai penjual. Oke anak-anak, apa saja yang dibeli ibu kalau ke pasar? Pasti ada barang, ikan, sayur, dan segala lain-lainnya ya. Tempat kegiatan jual beli disebut apa? Ya, tempat jual beli disebut adalah pasar. Ada yang bertanya, apa alat untuk jual beli ibu? Ya, alat yang digunakan adalah uang. Dengan uang, kita bisa membeli barang-barang. Namun, biasanya ditawar dulu agar mendapat barang dengan harga murah. Setelah harga disetujui, kemudian barang dibayar. Ada juga barang yang tidak ditawar. Biasanya harga barang sudah tercantum di kemasan barang. Barang-barang seperti ini dijual di supermarket, Indomaret, dan lain-lainnya ya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Judulnya jual beli di sekolah. Pasti ada warung sekolah kan di sekolah? Ya, biasanya tiap sekolah ada warung sekolah. Di warung ini dijual berbagai makanan. Juga dijual berbagai minuman ringan seperti roti-roti kering, donat, es bungkus, dan lain-lain. Kan ada juga yang menjual makanan besar seperti nasi soto, es jeruk, dan yang lain-lain kan? Nah, ya, siapa saja pembelinya? Iya, siapa saja pembelinya ibu? Tanya. Seorang murid. Ya, pembelian sebagian dasar anak-anak sekolah. Mereka membeli ketika jam istirahat. Mereka datang berbondong-bondong. Ada yang mendapat tempat duduk di dalam. Bahkan ada yang duduk di luar. Pokoknya suasana ramai sekali. Oke, yang kedua, kantin sekolah. Apa bedanya warung dengan kantin sekolah? Ayo, siapa yang bisa? Tidak ada yang tahu ya. Kalau warung sekolah bentuknya lebih kecil dibanding dengan warung yang pertama kita jelaskan tadi. Lebih sederhana, harga barangnya pun lebih murah. Warung sekolah biasanya dikelola penjaga sekolah. Kantin sekolah bentuknya fisiknya lebih besar, penataan ruangnya lebih bagus. Namun harga barangnya lebih mahal ya kan? Oke, sekarang kalian sudah tahu perbedaannya bukan? Ya, bisakah kalian menyebutkan persamaannya? Ya, silakan. Iya, sama-sama menjual makanan dan minuman. Bagus sekali ya. Oke anak-anak, kita masuk yang ketiga, yang judulnya penjual keliling ya.
Pernahkah kalian melihat pedagang makanan keliling? Ya, mereka pasti biasanya mendatangi tempat-tempat ramai, seperti di sekolah, di lapangan, pokoknya di tempat yang ramai-ramai. Di sekolah banyak pedagang keliling. Iya, dagangan mereka bermacam-macam kan? Ada makanan ringan, ada juga minuman ringan ya. Pembelinya juga adalah anak-anak sekolah. Banyak anak-anak sekolah sih. Kalian biasanya senang membelinya. Kalian bisa memilih makanan yang disukai, bisa juga membeli minuman atau mainan. Ya kan anak-anak? Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Adakah contoh yang lainnya, Ibu? Iya. Pasti ada contohnya yang lain. Misalnya, promosi keliling. Tahu nggak apa promosi keliling itu? Kegiatan ini dilakukan perseorangan atau kelompok. Bahkan, ada juga dari perusahaan langsung. Contohnya, pedagang sepatu atau sandal keliling ya kan? Mereka datang ke sekolah-sekolah. Mereka menawarkan dagangannya kepada para guru. Pembelinya tergantung tempat yang didatangi. Kalau di sekolah, pembelinya para guru, ya kan? Udah jelas? Iya. Baiklah anak-anak, berarti kita masuk ke bagian C ya, atau enggak bagian yang ketiga, yang judulnya kegiatan jual beli di rumah. Cobalah kalian keluar rumah. Siapa yang sering di sini main keluar rumah? Ayo. Tidak mau membantu orang tua ya, tunjuk tangan. Iya. Coba kalian keluar rumah. Lihatlah keadaan sekeliling tempat tinggalmu. Adakah kegiatan jual beli? Tentu ada bukan? Jenisnya pun berbeda-beda. Coba kalian bahas satu per satu. Misalnya satu, toko kelontong. Ya kan? Toko ini menjual barang-barang kebutuhan pokok ya. Bisakah kalian menyebutnya barang-barang tersebut? Iya. Ada beras, ada gula, dan ada garam. Dan ada juga, minyak tanah. Ada minyak goreng, ada sabun. Jawab anak-anak ya. Iya, benar. Barang tersebut disebut sembako. Sembako adalah 9 bahan pokok. Pembeli di toko ini biasanya para ibu-ibu ya kan? Iya. Yang kedua, warung makan. Pernahkah kalian makan di warung makan? Asyik bukan? Ya. Nah, warung ini, makanan ini menjual dan minuman. Harganya pun murah. Ada yang tanya, siapa saja pembelinya, Ibu? Oke. Pembelinya juga bermacam-macam. Ada orang tua atau anak-anak, ada yang dimakan di tempat, ada juga yang dibawa pulang ya. Makanan yang dibawa pulang biasanya dibungkus. Ya, kita masuk ke yang ketiga, toko sepeda. Di mana kalian membeli sepeda? Kalian ibu lihat atau ibu perhatikan ke sekolah naik sepeda ya. Di mana kalian membeli sepeda atau orang tua kalian di mana membeli sepeda? Tentu di toko sepeda ya. Iya bukan? Di sana disediakan berbagai jenis-jenis sepeda. Ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil, dan ada ukuran yang sedang ya. Kita bisa membeli sepeda yang disukai. Toko sepeda banyak terdapat di kota. Karena di kota ramai sehingga pembelinya pun banyak terang. Yang keempat apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, apotik. Bagaimana dengan apotik, Ibu? Iya. Apotik juga tempat kegiatan jual beli. Apotik menjual berbagai macam obat. Apotik melayani resep dokter. Apotik ada di mana-mana, dari kota sampai desa. Kalau di desa sering disebut bidan ya, bidan atau bindes ya. Lanjut ya, yang terakhir, pasar tradisional. Bagaimana dengan pasar tradisional? Apa bedanya dengan supermarket, Ibu? Ya, keduanya berbeda dengan dalam pelayanan. Di pasar tradisional ada tawar-menawar. Jika di supermarket pasti harganya pas dan nggak bisa ditawar ya. Di supermarket pun sudah disediakan harganya. Iya, jadi makanya di supermarket tidak bisa menawar.
Di pasar tradisional ada tawar-menawar ya kan, pembeli memilih sendiri barang yang diinginkan. Pasar tradisional terdapat di desa sampai kota ya, supermarket hanya terdapat di kota aja ya kan. Oke anak-anak, pembelajaran kita sudah habis dan sudah selesai ya. Berarti anak-anak sudah mengerti tentang jual beli ya. Iya, bagus semua ya. Siapa di sini yang buat doa untuk menutup pembelajaran kita? Iya, ketua kelas. Silakan. Kita berdoa ya. Amin. Semangat belajarnya ya. Jangan lupa berdoa, belajar, dan semangat terus-terusan jaga kesehatan ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak.